Hari ini saya akan membawakan divisi dari dewasa itu mengenai bacaan dengan judul Malignan Kardiak Tumor. Ini dengan pembimbing Dr. Oki Revianto, spesialis bedah torak kardiovaskular, subspesialis jantung dewasa, konsultan. Baik, jadi untuk pendahuluan, jadi pada intinya primary cardiac malignancy di sini itu merupakan kejadiannya sangat langka karena hampir 75% dari eh, malignan kardiak tumor itu merupakan suatu keganasan yang bersifat benign. Nah, sisanya 25% di sini itu bersifat malignan. Dari 25% yang malignan di sini, itu sebagian besar itu jenisnya adalah sarkoma. Dari malignan kardiak tumor di sini, dia itu tidak menunjukkan adanya predisposisi genetik. Jadi tidak diturunkan dalam familial, dan biasanya terjadi pada usia lebih pada 40 tahun. Ini dari prevalensinya, biasanya untuk malignan kardiak tumor itu merupakan bentuk suatu metastasis tumor dari bentuk tempat lain. Akan tetapi tumor yang bersifat malignan di sini juga bisa terjadi secara primer. Ini untuk prevalensinya, yang tersering adalah angiosarkoma, kemudian rhabdomyosarkoma. Untuk klasifikasi daripada malignan kardiak tumor di sini itu belum ada klasifikasi resmi, akan tetapi di sini bisa ditentukan berdasarkan lokasinya. Jadi yang kita tahu bahwa biasanya tumor intrakardiak itu adalah myxoma, itu biasanya letaknya di left atrium. Akan tetapi pada suatu kondisi tertentu, tumor juga bisa terletak di atrium kanan, ventricle. Nah, kalau letaknya sudah berbeda ataupun tidak biasa dari left atrium, itu kemungkinan kita sudah curiga itu merupakan suatu malignan kardiak tumor. Nah, di sini ada prevalensinya dan paling sering predeleksinya berdasarkan ruang daripada jantung. Nah, untuk left atrium biasanya myxoma. Nah, di sini itu disebutkan pada literatur pasien menjalani pembedahan untuk myxoma, namun tidak menjalani complete recession. Pasien mengalami rekurensi, ternyata setelah diperiksakan kembali, itu merupakan suatu sarkoma. Nah, kemudian pada tumor-tumor yang letaknya di sebelah kanan, itu biasanya jenisnya angiosarkoma. Kemudian di ventricle juga, itu kita sudah curiga itu suatu angiosarkoma. Jadi, kata kuncinya adalah tidak semua kardiak tumor itu adalah myxoma. Jadi kita bisa tahu ini ganas atau tidak dari letaknya dan juga dia sifatnya infiltratif atau tidak, dan biasanya mengenai organ ekstrakardiak juga bisa. Nah, ini yang jenis yang paling sering pada atrium kanan, yaitu disebut dengan angiosarkoma. Angiosarkoma ini memiliki sifat bersifat vokal. Jadi kalau dia vokal, dia hanya terbatas pada satu rongga jantung dan batasnya tegas. Nah, biasanya di sini dia akan mengakibatkan gejala obstruksi hingga mengakibatkan right side heart failure. Kemudian juga angiosarkoma juga bisa bersifat diffuse. Jadi dia akan menginfiltrasi jaringan sekitar, miokardium, SVC, IVC, kemudian akan mengakibatkan gejala bisa sampai infiltrasi secara intramural. Jadi dia akan mengakibatkan gejala seperti aritmia ataupun AV block. Jadi secara mikroskopis dia akan menunjukkan adanya sel-sel yang membelah secara rapid, kemudian juga sel yang bersifat anaplastik dengan adanya hemorrhage dan juga nekrosis dalam tumor. Jadi di sini untuk diagnosisnya itu dari foto ronsen biasa sudah terlihat adanya massa pada jantung, bukan merupakan suatu pembesaran atau kardiomegali. Diagnosis secara definitif itu biasanya cukup dengan ekokardiografi. Karena dari ekokardiografi kita sudah bisa menentukan lokasinya, kemudian masanya itu menempel kemana, dan juga besar daripada masanya. Tapi pada beberapa hal khusus, apabila kita ingin mempertimbangkan suatu tindakan pembedahan, apabila ini suatu malignan kardiak tumor, kita harus tahu sejauh mana dia menginfiltrasi jaringan sekitarnya untuk mengetahui resektabilitasnya. Apakah tumor ini bisa dilakukan tindakan pembedahan secara complete resection. Nah, di sini biasanya tumor yang letaknya di kanan, atrium kanan, itu merupakan suatu angiosarkoma. Sedangkan yang terletak di atrium kiri itu merupakan paling sering sarkoma ataupun malignan fibrous histiocytoma. Nah, ini biasanya kalau kita ingin melakukan tindakan pembedahan, bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang tambahan berupa CT scan, ataupun bisa dengan pemeriksaan
MRI kardiak. Karena dari sana kita akan mengetahui luas pada tumor tersebut, apakah bisa dilakukan stabilitasnya bisa mencapai complete resection atau tidak. Jadi sebagian besar tumor yang datang, yang periksa ke kita itu sudah dalam late stage. Jadi dia sudah menunjukkan adanya metastasis. Dan biasanya gejalanya itu biasanya adalah ada dua, dia sifat obstruktif ataupun embolisasi. Kalau obstruktif maka masanya itu besar mengakibatkan gangguan flow intrakardiak sehingga mengakibatkan gejala obstruktif. Kemudian pasien akan mengalami heart failure dengan gejala sesak nafas, kemudian fatigue, juga ada keluhan aritmia akibat intramural daripada infiltrasinya, sampai juga gejala-gejala penyerta lain akibat tumornya tersebut seperti fever dan juga ada nyeri juga. Nah, di sini biasanya pasien-pasien tersebut datang dalam late stage, jadi sudah gejalanya sudah berat. Jadi ini untuk algoritmanya biasanya primary cardiac malignancy itu sudah terdeteksi dalam ukurannya sudah besar dan sudah menimbulkan gejala. Kadang-kadang karena prosesnya yang terlalu cepat, tumornya itu sudah infiltrasi kemana-mana, tindakan pembedahan itu tidak bisa dilakukan. Maka bisa disarankan untuk tindakan paliatif berupa kemoterapi maupun radioterapi. Akan tetapi di sini hasil secara kemoradioterapi ini hasilnya tidak terlalu baik, dengan survivalnya itu kurang daripada 6 bulan. Nah, mulai timbul untuk tindakan pembedahan. Nah, pembedahan di sini harus berdasarkan 3 hal. Satu, ukuran tumornya, lokasi pada tumornya, dan juga absen daripada metastasenya. Jadi apabila ketiga hal di sini sudah terpenuhi, dan kira-kira kita bisa melakukan suatu tindakan pembedahan, maka kita usahakan untuk melakukan suatu complete resection. Karena dengan complete resection akan memberikan median survival yang lebih baik dan juga bisa meningkatkan survivalnya hingga 2 kali lipat dibandingkan tanpa pembedahan. Dan setelah pembedahan juga bisa diberikan suatu adjuvan kemoterapi. Karena dengan pemberian adjuvan kemoterapi juga akan meningkatkan survival. Di sini untuk algoritmanya, jadi pasien yang kita curigai suatu malignan kardiak tumor, biasanya kita diagnostik dengan menggunakan ekokardiografi. Kemudian dari ekokardiografi kita evaluasi apakah ada metastasis atau tidak dengan pemeriksaan tadi, CT scan, MRI maupun PET scan. Kemudian kita nilai resektabilitasnya, apakah bisa dilakukan suatu tindakan pembedahan. Apabila bisa dilakukan suatu tindakan pembedahan, maka kita akan mengerjakan tindakan pembedahan dengan usahakan untuk complete resection guna mencegah terjadinya lokal rekurensi ataupun terjadinya metastasis. Nah, di sini ada teknik yang namanya, nah ini problemnya adalah apabila tumor tersebut sudah menginfiltrasi bagian jantung yang berfungsi untuk kontraksi dan lain-lain. Nah, otomatis di sini kita harus bisa melakukan tindakan complete resection, terutama juga untuk letak tumor yang di left atrium bagian posterior, itu untuk aksesibilitasnya yang tidak baik, maka ada suatu teknik di sini menjadi pilihan untuk pembedahan yang kita sebut dengan cardiac autotransplant. Akan dibahas di belakang. Jadi pada pasien yang non-resectable, kemungkinan ya paliatif terapi dengan kemo dan radiasi. Kemudian dievaluasi kembali apakah tumornya sudah berkurang atau tidak dari ukurannya. Ini jadi untuk tumor, jadi dibagi menjadi 2, right heart sarcoma dan left heart sarcoma. Jadi untuk right heart sarcoma, di sini atau biasa disebut yang paling sering itu adalah angiosarkoma, itu biasanya terjadi metastasis itu sangat gampang. Ukurannya juga besar, kemudian bersifat infiltratif. Jadi yang tadi saya sebutkan, biasanya dia bisa menginfiltrasi jaringan sekitar, miokardium, kemudian IVC, SVC, dan ukurannya besar. Sehingga pada saat diagnosis biasanya pasien sudah dalam keadaan late. Nah, di sini untuk tindakan pembedahan itu adalah tindakan pembedahan dikatakan itu adalah akan meningkatkan survival dibandingkan pasien yang tidak menjalani pembedahan. Jadi akan tetapi tindakan complete surgical resection ini sangat susah dikarenakan ukurannya yang bulky. Jadi ukurannya yang besar, kemudian juga sudah mengalami metastasis. Nah, ada juga bisa dimulai dengan tindakan neoadjuvan kemoterapi. Biasanya di sini menggunakan doxorubicin ataupun ifosfamid dengan dosis 4-5 kali pemberian. Itu dikatakan akan menurunkan ukuran tumornya dan juga akan meningkatkan survival. Nah, untuk mengetahui jenis tumor, biasanya pada malignan tumor di sini, itu bisa secara
dilakukan oleh dokter bedah, jadi lakukan pengambilan jaringan tumor secara langsung ataupun secara minimal invasif. Nah, di luar negeri itu bisa mengerjakan biopsi yang biasa disebut dengan transvenous biopsi atau endomyocardial biopsi. Jadi melalui akses secara dari vena femoralis dengan menggunakan alat khusus untuk melakukan biopsi langsung ke rongga intrakardia. Kemudian rekod sarkoma di sini kita lihat di gambar, jadi dia merupakan massa yang ukurannya besar, menginfiltrasi jaringan sekitar. Nah, berbeda dengan biasanya yang kita temukan pada massa di sebelah kiri, itu biasanya kita left atrium itu kita curiga suatu myxome. Akan tetapi jika letaknya di sebelah kanan, nah ini curiga suatu massa yang bersifat malignan. Oleh karena itu kita perlu melakukan diagnosis yang tepat guna memilih tindakan atau operasi yang tepat. Nah, ini jenisnya, jadi ini massa yang letaknya di right atrium, ukurannya sangat besar. Ini jenisnya suatu angiosarkoma, ini massa yang telah dilakukan resesi. Nah, jadi untuk tindakan pembedahan itu adalah usahakan complete recession atau R0 dengan wide recession dengan mengangkat base daripada tumor tersebut. Nah, di sini disebutkan pada literatur pada beberapa kasus myxoma itu yang tidak dilakukan complete recession, jadi masih ada sisa tumor. Itu awalnya didiagnosis dengan myxoma, namun setelah berapa bulan pasien mengalami rekurensi, kemudian dilakukan pemeriksaan diagnosis, itu merupakan suatu keganasan atau malignan kardiak tumor. Di sini prinsip daripada sarcoma surgery di situ adalah suatu complete recession. Nah, di sini dia walaupun dengan median survival kalau dilakukan satu complete recession itu sekitar 24 bulan dibandingkan tanpa pembedahan yaitu hanya sekitar 6 bulan. Nah, apabila kita hanya melakukan debulking, itu dikatakan median survivalnya hanya 12 bulan. Nah, di sini dilakukan suatu studi di Mayo Clinic, sekitar 34 pasien yang menjalani complete surgical recession dibandingkan dengan yang incomplete, itu dikatakan bahwa median survivalnya sekitar 17 bulan dibandingkan 6 bulan yang tidak bisa dilakukan satu complete recession. Kemudian juga pasien itu kira-kira median survival yang dilakukan complete recession-nya itu adalah sekitar 15 bulan. Jadi untuk manfaat daripada adjuvan kemoterapi maupun radioterapi itu sebenarnya masih belum terlalu banyak diteliti, tapi ada beberapa studi yang meningkatkan bahwa dengan setelah tindakan pembedahan dilakukan satu adjuvan kemoterapi juga akan meningkatkan survival. Sini untuk neoadjuvan terapi dan adjuvan terapi. Jadi dibagi dua. Neoadjuvan terapi yaitu diberikan sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Biasanya disarankan pada tumor yang ukurannya besar. Jadi diharapkan dia akan menurunkan ukuran tumornya, kemudian akan meningkatkan resektabilitasnya. Sedangkan yang adjuvan kemoterapi yaitu kemoterapi yang diberikan setelah tindakan pembedahan. Jadi dia untuk mencegah terjadinya lokal rekurensi, kemudian juga metastasis secara mikroskopis. Itu menggunakan ifosfamid maupun doxorubicin. Nah, di sini untuk sifatnya angiosarkoma itu paling sering di jantung sebelah. Nah, ini bedanya. Kalau di luar negeri itu ada dua. Jadi ada general cardiologist, kemudian juga di luar negeri juga ada yang disebut dengan cardio-oncologist. Nah, ini beda pendekatannya. Biasanya pada general oncologist, jika dia mendiagnosis suatu kardiak tumor, maka dia langsung mengkonsultasikan ke dokter bedah jantung. Nah, dari dokter bedah jantung ini akan melakukan suatu tindakan pembedahan, baik itu bersifat kuratif maupun diagnostik. Kemudian dari hasil pemeriksaan patologinya, baru ditentukan apabila dia suatu keganasan, maka akan di-refer ke suatu onkologis untuk tindakan kemoterapi maupun radioterapi. Sedangkan bagi fasilitas yang sudah tersedia, kardio-onkologis, jadi mereka sendiri akan melakukan diagnostik, yaitu secara transvenous, biopsi, atau endomyocardial biopsi. Dari sana mereka akan menentukan jenisnya, apakah suatu benign tumor ataupun malignant tumor. Kalau benign tumor, maka mereka akan langsung merefer ke cardiac surgeon untuk tindakan pembedahan. Sedangkan kalau malignan tumor, maka mereka akan mengadakan suatu diskusi multidisiplin. Nah, mirip seperti kasus-kasus tumor paru. Jadi ada tim diskusi multidisiplin. Di sini dia akan menentukan, akan diundang dokter kardiologis general, kardio-onkologis, onkologis, dan kardiak surgeon untuk berdiskusi untuk menentukan modalitas terapinya. Apakah diberikan suatu neoadjuvan kemoterapi atau dipilih pembedahan dulu, kemudian diikuti dengan kemoterapi. Nah, ini strategi untuk pembedahan.
right sarcoma. Jadi pada intinya di sini tindakan operasinya hampir mirip dengan operasi-operasi jantung sebaliknya. Jadi aksesnya itu melalui median sternotomy. Jadi dengan menggunakan kanulasi bikafal pada SVC dan IVC dan juga kanulasi arterinya pada aorta. Di sini kita akan melokalisir di mana luas pada tumor tersebut, kemudian kita akan melakukan resesi. Catatannya di sini, apabila kita melakukan suatu resesi daripada miokardium, maka harus dilakukan suatu rekonstruksi. Jadi rekonstruksinya itu bisa menggunakan di sini dia menggunakan suatu bovine pericardium. Jadi diharapkan dengan adanya defek tadi dapat dilakukan rekonstruksi dengan menggunakan bovine pericardium. Nah, di sini bagian tumor yang ada infiltrasi tumornya itu dilakukan eksisi, kemudian ditutup dengan menggunakan satu bovine pericardium. Dan apabila dia sudah menginfiltrasi ke SVC, IVC, maka SVC atau IVC-nya tersebut juga bisa dilakukan dibuang atau di eksisi. Kemudian diganti dengan suatu Gore-Tex ataupun dengan menggunakan bovine pericardium. Nah, di sini contohnya ini SVC-nya ini ada infiltrasi tumor, kemudian dilakukan suatu penggantian material itu dengan menggunakan bovine pericardium yang dibentuk seperti tube atau tabung atau dibuat seperti pericardial roll. Kemudian dilakukan anastomosis di SVC-nya di distal dan proksimalnya. Kemudian pembuatan rollnya ini dibantu dengan stapler endogia. Ini contoh tindakan pembedahannya. Jadi dia mengganti daripada SVC-nya dengan menggunakan satu bovine pericardium yang dibentuk seperti tabung, kemudian dilakukan dibantu dengan endogia stapler untuk membentuknya seperti pericardial atau menggunakan bovine pericardium. Nah, ini kemudian kita masuk ke left heart sarcoma. Jadi massa yang terletaknya di atrium kiri itu belum tentu suatu mixum, yaitu benign tumor. Nah, tetapi jika sifatnya dia menginfiltrasi jaringan sekitar, kemudian ukurannya sangat besar dan sangat berbeda dengan dari mixum, maka kita perlu curiga ini suatu malignan. Nah, biasanya dia lebih solid, menginfiltrasi itu dibanding infiltrasinya lebih rendah dibandingkan tumor yang letaknya di sebelah kanan. Biasanya pada kasus-kasus di sini itu biasanya dia tumbuh sampai menempel ke dinding. Nah, di sini masalahnya apabila dia letaknya di left atrium kemudian menempel daripada posterior daripada left atrium, maka akses ataupun ekspos pada saat tindakan pembedahan itu menjadi sulit. Oleh karena itu ada timbul suatu teknik pembedahan yang kita sebut dengan cardiac autotransplantation. Nah, di sini kadang-kadang feeding tumornya itu juga bisa berasal dari suatu arteri koroner. Jadi disebut ada yang disebut dengan tumor blast. Nah, di sini tumornya letak di atrium kiri, secara itu maupun secara cardiac MRI. Nah, di sini sifatnya adalah hampir sama. Jadi kita harus bisa melakukan tindakan pembedahan secara komplit. Apabila kita lakukan delay, kita tunda-tunda tindakan pembedahannya karena sifat tumornya ini rapid growth, maka akan menurunkan survivalnya. Jadi pasien itu bisa saja mengalami kematian yang mendadak akibat obstruksi maupun embolisasi. Jadi sekitar 8% dikatakan itu meninggal karena akibat menunggu tindakan untuk pembedahan. Jadi sebagian besar left atrial mass ini itu disalahartikan merupakan suatu myxoma. Jadi pasien sudah pernah menjalani tindakan pembedahan untuk dikiranya suatu myxoma, tumornya itu dilakukan eksisi myxum, akan tetapi berapa bulan kemudian dia malah mengalami rekurensi, setelah diperiksakan ternyata merupakan suatu sarkoma. Jadi rekurensinya yang sangat tinggi, biasanya gejalanya itu hampir sama, obstruksi, kemudian paling sering muncul pada usia 40 tahun. Jadi ini pertama kali untuk tindakan pembedahan cardiac autotransplantation itu ditemukan oleh seorang ahli bedah di DBK Hospital, itu oleh ahli bedah yang bernama Coley. Jadi dia itu pada tahun 1985. Jadi dia mengerjakan tindakan cardiac autotransplantation pada kasus benign cardiac tumor. Jadi ini pertama kali dia mengerjakannya pada kasus yang
benign, bukan yang malignan. Karena letak daripada benign itu terletaknya posterior, expose-nya susah, jadi dia timbul teknik yang disebut dengan cardiac autotransplantation. Jadi pada cardiac autotransplantation di sini, itu konsepnya adalah kita bisa melakukan eksplantasi. Jadi jantung itu dilepas dari fiksasi sekitarnya, kemudian jantung diletakkan pada suatu kontainer yang berisi salin yang dingin atau es. Kemudian di sana kita melakukan rekonstruksi maupun melakukan eksisi daripada tumor. Jadi expose-nya itu bisa langsung kita lihat sejauh mana tumornya melakukan infiltrasi, kita bisa melakukan complete resection, dan juga apabila perlu, kita juga bisa melakukan satu mitral valve replacement itu secara ex vivo. Jadi jantung yang diletakkan di kontainer yang berisi air es. Nah, ini jadi secara konsep untuk tindakan pembedahannya, jadi aksesnya secara median sternotomy. Kemudian di sini kita melakukan kanulasi di kafal, di SVC maupun IVC, kemudian juga kanulasinya di aorta. Kemudian di sini kita perlu perhatian pada saat melakukan kanulasi. Jadi melakukan kanulasi itu proksimal mungkin, sudah mungkin dari right atrial junction. Jadi kita usahakan pada saat kita akan melakukan pemotongan daripada SVC dan right atrial junction-nya ini tidak terlalu distal. Karena kalau apabila terlalu distal, maka mengakibatkan akan terjadinya retraksi, sehingga nanti pada saat kita melakukan reimplantasi akan kesulitan dalam hal anastomosis. Nah, Bentar, Komang. di Tidak terlalu distal itu arah ke mana? distal itu biasanya dokter ini ke arah menjauhi right atrial junction, dok. Jadi dia biasanya kalau Nah, right atrial junction itu kan letaknya di jantung kan. Justru ya, kalau kamu bilang distal, itu justru dia semakin ke arah SVC, semakin menjauhi jantung. iya dok, karena dikatakan bahwa apabila kita melakukan transeksi ataupun pada saat kita melakukan pemotongan daripada SVC tadi, apabila letaknya menjauhi daripada right atrial junction di sini, sehingga space-nya ini akan sedikit untuk anastomosis, dok. Biasanya dikatakan di literatur dia akan mengalami retraksi, dok, malah mas, menjauhi daripada right atrial junction, sehingga menyulitkan dalam hal anastomosis, dok. Jadi biasanya dari right atrial junction itu dikatakan sekitar di literatur di sini dok 1 cm. Jadi Oke, disesuaikan dengan luas tumornya juga. terus? Terus kemudian di sini dokter apabila pada suatu kasus kita tidak bisa melakukan kanulasi di SVC maupun IVC, juga kita bisa lakukan kanulasi di femoral vein. Nah, di sini biasanya pasien dalam keadaan moderate hipotermia, jadi suhunya itu sekitar 28 derajat Celcius. Ini pasien anulasi untuk kardiopleginya secara antegrade. Kemudian apabila sudah sistol, kemudian kita lakukan transeksi daripada organ jantung. Jadi transeksi organ jantungnya di sini kita melakukan pemotong. Kita pertama pisahkan dulu antara aorta dan arteri pulmonalisnya sehingga kita bisa melakukan mobilisasi. Nah, di sini disebutkan apabila kita melakukan suatu transeksi daripada aorta itu jaraknya 1 cm dari sinotubular junction. Sedangkan untuk arteri pulmonalis itu biasanya jaraknya 1 cm dari bifurkasio, sebelum bifurkasio. Kemudian juga untuk SVC dan IVC jangan terlalu distal karena akan mengakibatkan retraksi tadi akan menyulitkan anastomosis. Nah, di sini biasanya aksesnya itu hampir sama pada interarterial groove atau Watterson groove. Jadi kita akan membuka left atrium. Jadi pembukaan daripada left atrium di sini kita perluas bagian meliputi bagian anterior daripada pulmonary vein. Jadi bagian di sini kita perluas, kita lakukan insisi sehingga bagian jantung di sini akan terlepas. Di mana bagian jantung yang terlepas di sini itu akan menyisakan mitral valve dan juga left atrial appendage. Kemudian jantung tersebut akan diletakkan di suatu kontainer berisi salin dengan es. Nah, di sini kita bisa akan melakukan tindakan rekonstruksi secara komplit. Jadi kita bisa secara expose-nya lebih baik, aksesnya juga lebih baik. Jadi di sini misalnya kalau tumornya itu sudah meluas sampai ke mitral valve, itu biasanya di sana dikerjakan juga mitral valve replacement secara ex vivo.
Kemudian juga dinding jantungnya ini direkonstruksi dengan menggunakan bovine pericardium. Jadi catatannya di sini adalah kita memiliki suatu graf. Graf di sini adalah graf dari bovine pericardium yang bisa digunakan untuk melakukan rekonstruksi daripada rongga jantung. Nah, di sini tumor yang ini yang masih melekat di pulmonary vein tadi, ini yang letaknya di posterior, di sini kita bisa melakukan resesi secara komplit. Jadi kita buang bagian dinding jantung beserta tumornya, kemudian kita rekonstruksi dengan menggunakan diganti dengan suatu bovine pericardium. Nah, di sini biasanya kalau tumornya itu meluas sampai ke pulmonary vein, mereka juga melakukan rekonstruksi dengan menggunakan Gore-Tex graft itu untuk menggantikan pulmonary vein-nya, kemudian dianastomosiskan ke bovine pericardium tadi yang bagian posterior left atrium. Kemudian di sini biasanya untuk memudahkan proses reimplantasi, mereka biasanya akan membentuk sudut-sudutnya ini menjadi lebih bulat atau rounded. Jadi dilakukan insisi, kemudian dilakukan penjahitan. Maka akan sudut-sudutnya akan terbentuk rounded sehingga memudahkan proses anastomosis ke bagian jantung tadi yang telah kita rekonstruksi. Nah, ini bagian jantungnya itu dilakukan rekonstruksi, kemudian disambungkan kembali. Ini dikatakan menggunakan benang polipropilen 3.0, kemudian disambung dengan orientasi. Jadi biasanya kita susah untuk menentukan orientasinya. Jadi biasanya di sana mereka kesulitan untuk menentukan orientasinya. Jadi takutnya nanti salah sambung ataupun posisinya yang salah. Nah, nanti akan dibahas juga ini yang disebut dengan full auto transplant cardiac auto transplantation. Nanti ada yang parsial akan dibahas di belakang. Nah, di sini untuk SVC dan IVC-nya tadi di anastomosis dengan menggunakan benang polipropilen 4.0. Nah, ini hati-hati dalam proses anastomosis tadi apabila kita motong yang terlalu distal menjauhi daripada rect atrial junction itu biasanya mengalami retraksi ataupun tidak tersedia karena jaringan yang kita potong terlalu pendek, maka pada saat penjahitan kita tidak menemukan jaringan yang baik untuk dilakukan anastomosis. Nah, di sini dilakukan anastomosis aorta, kemudian arteria pulmonalis, kemudian SVC dan IVC. Nah, ini sudah selesai dilakukan suatu tindakan komplit auto transplantation. Ini gambarnya. Nah, di sini untuk videonya sudah ada di YouTube ya, jadi bisa dilihat teman-teman di YouTube ini sudah sering dikerjakan. Nah, tapi ini biasanya ini saya temukan yang paling sering mengerjakannya itulah surgeonnya itulah Michael G. Verdon. Jadi dia banyak mengeluarkan citasi ataupun jurnal mengenai tindakan cardiac auto transplantation. Nah, ini contohnya yang setelah akan dilakukan reimplantasi lagi ke dalam jantung. Nah, di sini skema yang tadi. Jadi skemanya secara animasi. Jadi ini bagian tumor yang bagian posterior tadi dibuang, kemudian diganti dengan bovine pericardium, kemudian dilakukan anastomosis ulang kembali. Dilakukan rekonstruksi. Ini catatannya adalah kita memiliki graf bovine pericardium untuk melakukan suatu rekonstruksi. Nah, jadi angiosarkoma lagi merupakan paling sering. Jadi untuk yang malignan cardiac tumor. Jadi kejadiannya hampir 2-3 kali. Ingat dia paling sering di jantung sebelah kanan, bulky, menginfiltrasi jaringan sekitar, SVC, IVC, dan tindakan pembedahan itu merupakan satu pilihan. Akan meningkatkan survival. Nah, di sini ini contohnya lagi ini yang makin aneh lagi pembedahannya. Jadi di sini kadang-kadang tumornya itu dilakukan resesi di rect atrium. Jadi bagian jantung yang ada tumornya itu dilakukan resesi dan tumornya itu juga menginfiltrasi ataupun feeding tumornya itu berasal dari left circumflex artery. Ya, mereka juga mengerjakan suatu bypass. Jadi selain melakukan rekonstruksi juga membypass daripada arteri koroner dan juga melakukan penggantian kaki. Nah, di sini beberapa jurnal saya masukkan mengenai tindakan tersebut. Jadi pada intinya tindakan pembedahan itu akan meningkatkan survival. Kita sebutkan bahwa yang tidak dilakukan pembedahan itu ini rendahnya yang warna biru itu memiliki survival 1-2 tahunnya itu lebih rendah dibandingkan yang disertai tindakan pembedahan. Jadi tindakan pembedahan akan meningkatkan median survival. Nah, baik itu juga dengan tindakan kemo maupun radioterapi. Jadi post operatif kemo radioterapi juga akan meningkatkan survival.
Jadi dikatakan bahwa beberapa studi dengan pemberian neoadjuvant kemoterapi akan meningkatkan eh, R0 recession, jadi akan meningkatkan survivalnya lebih baik. Jadi merupakan suatu tindakan pembedahan dengan kombinasi kemoradioterapi. Nah, di sini kita bahas mengenai cardiac auto transplantation tersebut. Nah, sendiri. Jadi ini 8 studi. Jadi ini studi yang awal. Jadi dia melakukan studi dari tahun 98 sampai 2008. Jadi ada sekitar 20 pasien itu menjalani tindakan cardiac auto transplantation. Jadi dari hasil prevalensinya itu paling sering dia temukan suatu keganasan yang itu jenisnya adalah malignant fibrous histiocytoma. Kemudian juga sarkoma, sedangkan ada beberapa tumor itu juga benign tumor. Jadi dari ke-20 pasien, 17-nya itu merupakan satu malignant lesion. Jadi dia mengerjakan suatu cardiac auto transplantation. Jadi dari studi tersebut itu tidak ada kematian selama operasi. Nah, ini ada kematian selama operasi itu diakibatkan karena ada tindakan cardiac auto transplantation dengan adanya tindakan konkomitan, yaitu adalah pneumotomi. Jadi pada tiga pasien yang meninggal tadi itu terjadi kematian, itu diakibatkan karena pasiennya itu menjalani pneumotomi, sehingga selama waktu perawatan pasiennya itu mengalami unilateral pulmonary edema. Jadi sebagian besar aliran darah daripada jantung itu hanya menuju ke satu paru akibat tindakan pneumotomi tadi, hingga pasiennya itu mengalami pulmonary edema, right side failure, kemudian mengalami kematian. Nah, di sini dikatakan bahwa tindakan survival untuk suatu tindakan cardiac auto transplantation itu mean survivalnya itu sekitar 22 bulan. Jadi meningkat dibandingkan tanpa tindakan pembedahan ataupun incomplete cervical resection yang hanya 12 bulan. Nah, ini studi yang baru. Jadi dia melakukan modifikasi lagi. Jadi ini masih sama juga, ini ada namanya Michael J. Reardon di sini. Jadi dia memang ahli bedah yang concern di bagian auto transplantation untuk pembedahan kardiak malignant tumor. Jadi dia membandingkan antara full auto transplantation dibandingkan dengan partial auto transplantation. Nah, di sini yang disebut dengan partial auto transplantation tersebut. Jadi di sini kita tidak mentransesi daripada IVC. Jadi IVC dengan right atrial junction-nya itu masih nyambung. Jadi ini akan menghemat waktu anastomosis dan juga akan menghemat daripada CVT vital. Jadi dia tidak melakukan transesi penuh pada jantung, jadi ada bagian jantung di bagian IVC yang masih melekat. Jadi dikatakan bahwa tindakan parsial di sini mengurangi daripada cardiopulmonary bypass time-nya itu dari yang full-nya itu sekitar 191 menit menjadi 147 menit. Kemudian juga untuk hospital stay-nya juga lebih singkat dibandingkan dengan full cardiac auto transplantation. Dan dari kedua perbandingan tadi untuk mortalitasnya itu tidak ada kematian dalam 30 hari ke depan. Biasanya kematian setelah tindakan cardiac auto transplantation ini biasanya disebabkan karena adanya metastasis. Jadi tetap saja terjadi metastasis, kemudian pasiennya meninggal karena metastasis tersebut. Nah, di sini juga untuk yang lebih modern lagi, jadi dia mengerjakan suatu auto transplantation, tapi sebelumnya dia melakukan suatu 3D printing. Jadi dia menggunakan 3D printing untuk menjadi panduan ataupun guidance dalam melakukan suatu resesi. Jadi sebelum melakukan tindakan resesi dengan menggunakan raw data dari CT scan ataupun dari CTA ataupun dari MRI, dia akan membuat suatu 3D printing untuk melokalisir daripada tumor. Nah, dari 3D printing tersebut, dia akan bisa menentukan tumornya itu infiltrasi kemana, ukurannya seberapa, dan kira-kira dia akan mereksesi ataupun tindakan pembedahannya bagaimana. Jadi sebelum operasi dia sudah, seorang dokter bedah itu sudah bisa memperkirakan tindakan yang akan dia lakukan dan memberikan gambaran sebelum melakukan tindakan operasi. Nah, ini contohnya dia menggunakan satu 3D printing, kemudian juga dia melakukan rekonstruksi daripada kardiak tumor. Nah, ini juga hampir sama, jadi beberapa jurnal juga dia mengerjakan satu 3D printing. Jadi dia bisa melokalisir tumornya, kemudian dia bisa kira-kira bisa dilakukan satu rekonstruksi atau tidak.
Nah, ini dokter, ini contohnya 3D printingnya dengan jenis tumornya yang telah dilakukan resesi. Jadi dia bisa memperkirakan kira-kira sejauh mana tumor ini melakukan infiltrasi ke jaringan sekitar. Sekian dokter mengenai jurnal saya. Terima kasih.